Shalom, sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Ilin Natalia Hawini, yang melayani di Jemaat GKI Batang Pambelum, Resort GKI Palangkaraya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa dalam Yesus Kristus, karena Engkau sungguh teramat baik di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami tetap terpelihara, itu semua karena kasih anugerah-Mu yang sungguh sempurna. Kami bersyukur karena memiliki Engkau dalam hidup kami. Karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mendengar dengan baik dan melakukan dengan setia. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terdapat dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 16. Namun saya membaca ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sobat BSJD yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan yang baru saja dibacakan menekankan akan betapa pentingnya kebersamaan, kerjasama, dan dukungan antar sesama. Hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tetapi dalam kebersamaan kita akan menemukan kekuatan yang lebih besar, pertolongan dan dukungan dalam perjalanan hidup kita yang tidak selalu mulus, lurus, dan rata. Ada beberapa poin penting yang sangat berharga melalui ayat firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini yang dapat saya catat. Pertama, kebersamaan memberikan kekuatan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita bekerja sama dengan orang lain, hasil yang kita capai akan lebih baik dibandingkan jika kita berusaha sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pekerjaan dan tanggung jawab yang berat. Jika kita mencoba menghadapi semuanya sendirian, kita bisa kelelahan dan kehilangan arah. Namun ketika ada orang lain yang bersama kita, entah itu keluarga, teman, rekan, atau komunitas dalam persekutuan gereja, dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan kekuatan tambahan. Kebersamaan membuat pekerjaan terasa lebih ringan karena beban yang dipikul secara bersama-sama. Dalam kebersamaan ada kekuatan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Poin yang kedua, kebersamaan memberikan pertolongan saat kesulitan. Dalam ayat yang ke-10 menyatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain
untuk mengangkatnya. Sobat BSJD yang diberkati Tuhan, ayat ini menggambarkan situasi saat seseorang jatuh, baik jatuh secara fisik maupun secara rohani. Dan setiap kita di dalam kehidupan yang kita jalani dan lalui di tengah-tengah dunia ini, pasti pernah mengalami yang namanya jatuh. Mungkin kita jatuh dalam dosa, kita mengalami kegagalan, atau berada dalam situasi yang sulit, yang melemahkan kita, atau situasi keadaan yang lainnya. Disinilah peran kebersamaan menjadi sangat penting. Saat kita memiliki teman, keluarga, saudara dalam persekutuan, rekan di tempat kerja, di tempat pelayanan, mereka akan hadir untuk membantu kita, untuk menolong kita, agar kita dapat bangkit kembali. Dalam kebersamaan ada pertolongan yang nyata, baik secara emosional, spiritual, maupun fisik. Terpujilah nama Tuhan, karena Ia selalu menghadirkan orang-orang yang luar biasa di sekeliling kita, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menyatakan pertolongannya yang nyata bagi kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Poin yang ketiga, kebersamaan memberikan dukungan dalam perjalanan hidup. Sobat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kita jalani dan lalui, kebersamaan tidak hanya memberikan kekuatan dan pertolongan, tetapi juga memberikan dukungan yang secara terus-menerus di dalam perjalanan hidup ini. Kehidupan adalah perjalanan panjang dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Dan di sepanjang perjalanan hidup kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam musim hidup yang silih berganti, datang dan pergi. Ketika kita berjalan sendirian, kita bisa cepat merasa lelah, bahkan mungkin berputus asa. Namun saat kita berjalan bersama, perjalanan tersebut menjadi lebih mudah, karena ada dukungan moral, spiritual, dan juga dukungan emosional yang kita terima. Dan dukungan ini mungkin datang dalam bentuk doa, dalam bentuk nasihat yang bijaksana, atau sekedar kehadiran yang setia di saat kita membutuhkannya. Contoh dalam persekutuan, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendukung satu sama lain untuk tetap setia, untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Sobat BSJD dimanapun kalian berada, dan apapun saat ini situasi dan kondisi yang sedang kalian hadapi dan alami, firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita bersama akan betapa pentingnya kebersamaan. Karena dalam kebersamaan kita menemukan kekuatan untuk menghadapi hidup, pertolongan di saat jatuh, dan dukungan untuk terus melangkah. Tuhan merancang kita sebagai makhluk sosial untuk hidup dalam hubungan dengan orang lain, bukan sebagai individu yang terisolasi. Karena itu, mari kita semua terus membangun hubungan yang penuh kasih dan saling mendukung, sehingga kita dapat saling menguatkan dan bertumbuh bersama dalam iman. Dengan kebersamaan, kita akan menjadi lebih kuat di dalam kita menjalani setiap tantangan kehidupan ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pelajaran yang Engkau berikan melalui firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk hidup dalam kebersamaan yang penuh kasih, saling menguatkan dan saling menolong. Berikanlah kami hati yang siap untuk mendukung dan menolong sesama, serta siap untuk menerima dukungan dan pertolongan saat kami membutuhkannya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan kami untuk hidup bersama dalam komunitas. Dan saat ini kami akan menjalani segala aktivitas kami. Mohon Tuhan menyertai kami dengan kasih karunia anugerah berkat-Mu, sehingga dalam setiap langkah juang dan dalam segala harapan dan cita-cita kami boleh melihat dan mengalami akan kebaikan kasih kuasa Tuhan yang tiada bertara dan yang sempurna. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpuji kekal nama-Mu. Haleluya. Amin.